Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih Bu, kita akan melakukan serangkaian observasi Bu, Ya. observasi akademis, seperti akademik di kelas untuk kita sama-sama belajar mengetahui metode pembelajaran. Tahap pertama Bu, kita akan wawancara terkait dengan pra observasi. Jadi persiapan Ibu untuk observasi nanti di kelas, saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama Bu, nanti ketika nanti mau observasi tentu sudah siap ya, RPP dan sebagainya. Nanti tujuan apa Bu yang akan disampaikan? Pembelajaran ini kan tentang perilaku positif atau tentang akhlak anak muda. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu pada hari ini yaitu mampu menyajikan paparan tentang perilaku terpuji. Salah satunya adalah semisal dia bertanggung jawab, terus dia juga jujur. Jadi nanti saya itu ada project di mana mereka membuat satu perbuatan positif atau perilaku terpuji, misalkan tentang kejujuran. Nah, mereka nanti akan mempraktikkan salah satu sikap dari kejujuran itu. Mereka video, lalu kemudian diposting di sosial media dan linknya dikirim ke saya sebagai bukti bahwa mereka mengerjakan tugasnya. Dan Bu, dari materi ini hari apa yang akan dikembangkan sama Ibu? Peradaban anak. Itu kaitan perilaku, sifat dan sebagainya. Banyak sekali. Dari kalau kita ngomongin tentang sikap terpuji, banyak sekali yang harus kita kembangkan. Salah satunya adalah kejujuran mereka. Lalu kemudian bagaimana mereka bertanggung jawab. Terus sebagai umat muslim, ketika misalnya azan, apalagi kita di Suara itu kan mendapatkan waktu zuhur, itu kan perilaku terpuji. Kita harus jadi maksudnya ke aspek disiplin. Ya, disiplin. Sebagai umat muslim disiplin dalam segi beribadah. Terus sopan santun antara teman. Bagaimana berucap sehingga kata-kata yang dikeluarkan itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang menjadi aturan dalam syariat, yaitu terpuji atau akhlak muslimah. Jadi intinya diharapkan siswa tidak hanya belajar secara konsep ya, tapi secara sebagaimana harapan kita ya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjiwai dan mempengaruhi. Betul. Baik, untuk mencapai itu Bu tentu ada strategi ya, yang Ibu akan nanti terapkan dalam pembelajaran ini. Strateginya small group discussion atau membuat saya bagi kelompok. Lalu kemudian itu tadi saya bilang mereka saya buatkan kelompok. Lalu kemudian di sini mereka di video. Jadi di mana aja mereka boleh, di luar sekolah, yang penting sesuai nanti apa yang menjadi temanya yang mereka pilih untuk sebagaimana pembelajaran kita tentang akhlak terpuji. Nah, lalu kemudian mereka posting ke sosial media dan linknya dikirim ke saya, lalu saya nilai seperti itu. Jadi proyeknya kajiannya video, ya, tapi secara kelompok. Ya, secara kelompok. Oke Bu, itu mungkin dari di pra ini apa yang Ibu susun ini mudah-mudahan nanti di pembelajaran dan pasti bisa berjalan dengan baik. Jadi itu yang mungkin ingin saya gali di awal observasi ini, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Kita beralih ke kelas untuk observasi. Baik. Harusnya ada juga videonya di kelas tadi. Ayo kita video.
Dia di depan. Kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdoa dulu. Bapak jangan berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Dengarkan namanya. Ini apa? Adrian Tiramawan, Aisyah, Andi, Andi Syafira, Cecilia, Yasuli, Eliana, Eko, Ina. Kita akan membuat project ya. Oke. Kemarin itu kan materinya tentang akhlak majmua. Projectnya yaitu yang positif. Oke. Nah, berarti kita praktekkan. Nanti silakan bikin kelompok. Barangkali mungkin sudah bisa seperti ini ya. Sudah bisa seperti ini. Tapi kayaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 kelompok ya. Nah, temanya, baik ya. Temanya itu tidak ditentukan. Yang penting berkaitan dengan hal yang positif atau perilaku terpuji. Jadi berkaitan dengan perilaku terpuji. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Buatnya di mana aja boleh. Yang penting sekitaran sekolah. Boleh di kampus, boleh di lapangan, boleh di masjid, boleh di mana aja, boleh di kelas. Yang penting semua teman kelompoknya harus masuk dalam proyek itu. Tapi kan yang kamera siapa? Kameranya gantian. Nanti partnya ini, nah berarti yang kameramen yang tidak masuk dalam frame atau tidak masuk dalam part itu. Paham ya? Saya minta kakak posting di sosial media, baik di Instagram atau YouTube, pilih salah satunya. Pilih salah satunya, kalian berkaitan dengan suaranya juga. Nah, ini biasanya kalau ngerekam, kadang-kadang suaranya nggak jelas. Bu, kalau misalnya kita buat apa namanya itu? Apa? Nah, boleh. Title-nya, sehingga nanti kalau nggak jelas bisa dibaca di title-nya. Tahu ya? Nah, 35-nya editingnya. Berarti editingnya ini harus bagus, sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Tahu ya? Jadi pelayanannya adalah nomor video. Apa yang harus diperhatikan tuh? Apa yang harus dilihat? Pertama, siapa gurunya, nama pelajaran apa, dan nama-nama
Deh. Ingin buat dalam proyek ini temanya tentang apa dan ini sih tentang berbagi kebaikan. Jadi nanti skenario-nya mereka berdua ini kan kebingungan nih soal tugas-tugas mereka. Nah terus si Tina datang nih ke mereka untuk bantuin mereka tuh cara jelasin tugas itu apa sih. Jadi mereka bisa mulai. Terus tiba-tiba temennya juga ada yang nggak tahu nih soal hal positif apa yang harus kita ambil dari kejadian itu. Positifnya ada pertama, positifnya adalah kalau tanpa misalnya dalam usaha kita harus berbagi, kita sama-sama belajar dan sama-sama ngerti dan akhirnya nanti pelajaran kita bisa. Oke, tapi bukan berarti ngasih jawaban loh ya. Ini tim selanjutnya coba kalian jelaskan kira-kira gambaran apa yang Anda inginkan dalam proyek ini. Jadi kita itu ingin gambarannya tuh soal sedekah. Jadi kayak seperti misal ada Adrian, dia menjatuhkan duitnya, lalu ada uang jatuh ya, ada uang jatuh, baru Sigi ngambil duitnya, baru dia mencari kayak Adrian mana, tapi tidak ketemu Adriannya, jadi kita disumbangkan ke masjid itu. Berarti ini sudah ketahuan uang yang didapat atau belum? Sudah ketahuan Adrian uangnya Adrian. Iya, kayak nanya-nanya ini Adrian, ini uangnya siapa? Oke, berarti hal positif yang harus kita ambil dari kejadian ini apa? Positifnya yaitu jika menemukan uang jangan Adrian, ya jika tidak menemukan orang yang memilikinya, sebaiknya disumbangkan dari masjid. Berarti yang ingin Anda praktekkan dalam hal positif ini tentang menemukan uang. Kalau ketemu uang, cari dulu siapa yang punya, lalu kemudian Kalau jika tidak dapat, sumbangkan. Oke, itu yang ingin Anda tampilkan ya. Oke, silakan. Video apa? Baik Bu, sebagai penutup, kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan profesi diri, memperbanyak seminar mungkin. Ya, saya pribadi ya terus belajar tentunya dan berdiskusi dengan teman-teman MDMP di SMK Negeri 6. Lalu kemudian saya aktif mengikuti MDMP setiap ada kegiatan MDMP saya ikut. Lalu kemudian ada seminar-seminar saya ikut supaya pengetahuan saya semakin bertambah. Di samping untuk tentang metode yang saya sudah lakukan tadi, lalu kemudian saya melakukan tindak lanjut seperti misalnya nanti mungkin saya bisa memakai tentang metode discovery learning dan juga bisa reflective thinking. Jadi ada beberapa sih, banyak. Jadi metode banyak, tapi saya salah satunya tadi yang saya pilih adalah tentang discovery learning itu, dimana nanti bisa memperbaiki apa yang kurang dari metode yang saya pakai pertemuan kali ini. Baik ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya. Mungkin ada juga masukan buat Ibu terkait penyempurnaan. Kita tetap terus harus belajar, harus ada peningkatan diri, tidak boleh kita tertutup aksi. Terima kasih, mudah-mudahan sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.